أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Para jamaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih membangunkan kita untuk hidup di dunia ini. Karena ketika kita tidur itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amatu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih membangunkan kita untuk bisa menghirup udara bebas di dunia ini. Karena berapa banyak ketika orang malamnya tidur, siangnya paginya sudah tidak bisa dibangunkan lagi. Masya Allah. Tahu-tahu pagi jam 7 sudah diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, saya mohon izin bukan menggantikan Ustadz Lutfi, mengisi kekosongan. Kalau menggantikan beliau tuh belum nyampe, kita mustawanya jauh ya. Tapi mengisi kekosongan karena watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya, saling mengingatkan, saling menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Alhamdulillah ya, Allah memberikan kita kenikmatan hidup ya, terutama yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita berkumpul bertatap wajah dalam melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Bahkan tadi kita sebelum subuh sholat sunnah fajar ya, kata Rasul sahih hadisnya ini ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jadi pagi ini kita orang yang terkaya di dunia ini. Jadi lebih baik sholat 2 rakaat sholat sunnah fajar daripada dunia dan seisinya. Alhamdulillah. Kemudian salawat wassalam marilah selalu kita sampaikan pada kedua kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya yang mulia, keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang selalu setia menghidupkan sunnah-sunnahnya dan menjalankan syariatnya. Dan mudah-mudahan nanti di kiamat nanti, di yaumil kiamah, kita berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul, apabila ada taman-taman surga maka mampirlah. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasul taman-taman surga? Taman-taman surga itu kata Rasul yaitu majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis istighfar. Pokoknya majlis-majlis itu adalah taman-tamannya surga kata Rasulullah SAW. Jadi pagi hari ini kita lagi duduk di taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya melanjutkan kultum waktu tarawih ya, karena ditagih terus sama Pak Jumono katanya. Ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7, baru 1 katanya, 6 lagi ya. Semalam diingatkan juga, ada Ustaz Lupi nggak bisa tuh katanya di WA. Ya alhamdulillah ya, saya bisa hadir berdiri di sini. Ini adalah amanah yang harus saya laksanakan.
Jadi kemarin ada 7 golongan manusia yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kemarin ada yang ingat? Imam yang adil, ya, pemimpin yang adil. Tuh. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang punya manfaat kepada masyarakatnya, ini paling pertama nanti diberikan payung oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin itu banyak tingkatannya, ya, presiden sampai kita diri sendiri ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, kita kepala rumah tangga itu pemimpin, punya tanggung jawab nanti, diminta bertanggung jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membawa keluarga kita, membawa enggak jauh-jauh lah keluarga kita gitu. Enggak lingkungan masyarakat, keluarga kita. Karena apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini firman Allah yang memang mewanti-wanti kita. Disuruh, diperintahkan jaga diri kita dan jaga keluarga kita dari api neraka. Karena apa? Api neraka itu bahan bakarnya Masya Allah, ya, tidak bisa dibayangkan, ya. Jangankan kita, ya, api neraka gitu, kena kesundut rokok aja itu kelabakan. Tapi ada, ya, seorang artis nantangin begitu, saya pengen nanti masuk neraka, bertemu dengan artis-artis lainnya. Masya Allah, ya, menantang Allah Subhanahu wa taala masuk neraka, ya, kesundut rokok aja kelabakan, ya, bahkan nggak jauh-jauh begitu. Ya, panasnya matahari 11:30 aja kita udah kepanas-panas begitu. Masya Allah. Makanya ini kita penting majelis-majelis ilmu, ya, majelis-majelis taklim. Karena apa? Supaya kita tahu betul, oh ini nanti ketika kita melakukan ini kebaikan, ini nanti ganjarannya. Kalau melakukan kemaksiat, ini ganjaran. Kadang-kadang kita sudah tahu saja masih banyak kita yang melanggar. Nah, makanya kita perlu penting, ya, mengisi majlis-majlis taklim, majlis-majlis ilmu, karena memang itu adalah makanan ruhiyah kita, ya. Ibarat baterai kita itu dicas, Bu, ya, di charger. Kalau kita baterai enggak di charger, ngedrop, ya. Jadi kita untuk penyemangat ibadahnya berat. Makanya kita saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi pertama itu adalah orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil. Terus kemudian yang kedua, ya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqu fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Hatinya selalu ke masjid, karena sebaik-baik tempat adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sesibuk apapun urusan dunia kita, ketika Allahu Akbar, tinggalkan semua dunia kita. Karena itu Allah memanggil kita, bukan Pak Mul yang manggil kita, itu wasilah, tapi itu adalah Allah yang memanggil kita. Ketika kita cuek bebek, ya, tidak menghiraukan panggilan Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Sedikit aja di hati kita kesombongan, tidak ada akan masuk surga. Karena sifat sombong adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi sesibuk apapun, ya, kadang-kadang ya itu kita tanggung, ya, kerjaan, lagi ngelas atau lagi ngapain, apalagi main catur, nanggung gitu, ya. Main catur memang makruh, ya, nggak haram. Tapi ketika sudah azan masih main catur, jadi haram tuh catur, karena kita lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi hati kita
tergantung kepada masjid. Sebelum, kan kita tahu azan misalkan jam 12:05. Artinya ketika 15 menit sebelum azan kita sudah prepare, siap-siap. Ya, ini mau azan. Makanya Allah itu memerintahkan kita sholat 5 waktu, ya, disiplin waktu. Jangan sampai kayak orang non muslim, dia nggak tahu waktu, memang dunianya dia sekarang gitu. Orang Islam itu jarang yang berhasil sukses secara dunia karena memang lagi enak-enak dagang, ya, enak-enak kerja, sholat, ya kan begitu. Terus begitu asar ntar sholat. Nah ini jadi hati yang selalu ke masjid. Dia sesibuk apapun. Karena Rasul sebelum wafat, sebelum meninggal, itu mengatakan sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib di telinganya. Jagalah sholat dan jagalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Itu wasiat Rasulullah di telinga Ali bin Abi Thalib sebelum Rasulullah wafat. Jadi sholat dijaga. Karena pertama amalan yang dihisab adalah sholat. Baik sholatnya semua amalannya baik. Buruk sholatnya amalan lainnya juga buruk. Karena ini perintah yang langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau perintah zakat, puasa itu melalui wahyu langsung, ya. Tapi kalau sholat, Rasul langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW itu. Pertama berapa waktu? 50 waktu kita diberikan oleh Allah, coba. Ya, gempor tuh kita sholat, setengah jam sholat, setengah jam lagi sholat. Ya kapan kita kerjanya, kapan kita aktivitasnya. Tapi Rasulullah memikirkan kita, nawar sama Allah. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, ya umatmu nggak kuat dikasih 50 waktu. Mikirin, oh iya ya umat, mikirin kita. Ya, kalau Rasulullah sampai bengkak kakinya sholat. Subhanallah Rasulullah, apalagi di malam terakhir bulan Ramadan, udah nggak kemana-mana di masjid terus untuk ibadah kepada Allah. Nawar, bolak-balik tuh, ya, terus sampai dikasih 5 waktu karena memikirkan kita. Dikasih oleh Allah, oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya ini yang kedua adalah hatinya yang selalu pikirannya ke masjid terus tuh. Ini dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maaf ya, kita kayak ikan bakar, tahu ikan bakar ya. Udah mati, udah dibakar baru masuk ke masjid begitu. Ya nauzubillah, ya jangan sampai ya selama hidupnya masjidnya mah deket. Pulang kampung kemana nyampe, naik gunung ya berkilo-kilometer nyampe, tapi masjid di depan mata ya, nggak melangkah, nggak ada 10 menit, nggak ada 5 menit, berat untuk nyampe ke masjid. Makanya ini ada nilai spesial dari Allah. Orang yang hatinya ke masjid, selalu ke masjid itu akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berat. Makanya kita datang ke sini, masya Allah. Ini anugerah yang sangat besar yang kita diberikan oleh Allah, ya, karena berat, ya, untuk hadir ke masjid itu. Jadi sesibuk apapun, ya, kita terus mengikuti, ya, sholat 5 waktu, minimal 5 waktu itu kita jaga. Jangan sampai, ya, kita kalau sudah sadar, kalau udah mati, tuh, ya, karena kalau udah mati baru kita bangun dari mimpi kita. Ibarat kita ngimpi, ya, tidur sadar, aduh saya tadi ngimpi, ya, di rep-rep sama kuntilanak misalkan, aduh saya ngimpi begitu, tersadar gitu. Dalam mimpi kita nggak sadar, lagi ngimpi itu kita nggak sadar. Di dunia pun ini kita nggak sadar, kadang-kadang nggak sadar. Kita sadar nanti sudah mati baru, masya Allah saya di dunia cuman begini-begini doang, tuh. Karena apa? Alhaakumut takatsur, ya, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Bermegah-megahan melalaikan kamu, kata Allah. Lalai kita. Dunia kita cari sebanyak-banyaknya, tapi kita lalai mengingat Allah. Sekali-kali tidak, kata Allah. Jangan sampai kamu menyesal kalau kamu sudah masuk ke dalam kubur. Apa yang kita kerjakan di dunia maka diminta pertanggung jawabannya sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh.
Ya, jangan sampai kita sadar kalau sudah masuk ke alam kubur. Kan kita semua akan ke sono, Pak, Bu. Ya, ke sono semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap bernyawa akan mati. Ya, saudara-saudara kita, jamaah kita, mereka juga tidak berpikiran besok mau mati, itu nggak ada yang tahu. Kita juga nggak tahu. Orang yang kecelakaan hari itu nggak tahu semalam itu punya pikiran akan mati, nggak ada yang tahu. Semua nggak tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya itu sepandai-pandainya manusia, kata Rasul, orang yang selalu mengingat kematian. Ketika kita melakukan ingat dengan kematian, itu kita punya rem. Kalau kita naudzubillah misalkan, waduh mau berzina, waduh kalau saya mati dalam keadaan berzina gimana? Mau mencuri, waduh kalau saya mati dalam keadaan mencuri gimana? Terus mau korupsi, kalau saya mati dalam keadaan korupsi gimana? Jadi punya daya rem kita, ya. Bahkan ada salah satu mu'alaf, ya, udah almarhum, namanya Ustaz Stephen, apa siapa ya? Yang udah meninggal itu. Iya, udah meninggal beliau, masya Allah. Itu setiap anak yang lahir itu dikasih kain kapan, bukan baju bayi yang baru, kain kapan setiap anaknya yang lahir. Di rumah juga dia, istrinya ditaruh kain kapan, supaya apa? Supaya setiap masuk kamar ini nanti akan yang dia pakai di kubur itu. Jadi takut. Kalau kita kan kadang-kadang lalai kita. Tuh, makanya pentingnya kita saling mengingatkan seperti ini. Saya mengingatkan diri sendiri, bukan saya merasa soleh, bukan merasa baik diri ini, tidak ada jaminan, nggak ada kita ini. Makanya kita saling mengingatkan. Kata Allah kan, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita itu rugi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan saling menasihati kebaikan dan kebenaran. Tuh, makanya ketika kita ada yang, karena nasihat itu bisa jadi pecutan, ya. Dakwah itu kadang-kadang membuat kita sakit memang. Dakwah itu kadang-kadang sakit. Kalau yang menyenangkan ya hiburan namanya. Kadang-kadang kena ke diri kita, kena ke ini kita. Tuh. Tujuan apa? Supaya kita selalu ingat, ya, akan kematian yang tidak akan lama. Tuh. Makanya orang meninggal itu, ya memang kalau dia mah udah enak. Maksudnya ibarat sekolah ujian, dia udah ngumpulin. Ya, kalau kita nih ujian belum selesai, selama sini masih ada ujian. Nggak ada yang manusia ini nggak ada ujian. Ya ustadz sekali berkiai ulama besar apapun tetap diuji semua. Kita ini punya ujian semua masing-masing. Ya, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian tidak melebihi kapasitas kita, kan kata Ustadz Lupi kemarin gitu. Tidak akan melebihi, Allah Maha tahu ujian kita masing-masing, kekuatan, ya, daya ilmunya, pengalamannya, Allah Maha tahu. Makanya jangan berputus asa. Ya, kalau mereka itu udah ujian selesai, udah dikumpulin, udah tinggal nunggu nanti pengumuman. Ya, mereka di alam kubur itu nunggu pengumuman. Ya, naik apa enggak, lulus apa enggak. Nah, kalau kita belum nih, ya, masih ujian kita, belum dikumpulin hasil ujian kita. Ya, makanya terus ya kita memperbaiki diri, ya, dengan cara, ya, momentum Ramadan ini banyak tausiah, kultum, ya, untuk mengingatkan diri kita. Tuh. Terakhir juga, ini baru satu lagi, ya. Jadi orang yang melakukan kebaikan saja menyesal. Di alam kubur orang melakukan kebaikan itu menyesal. Kenapa menyesal? Karena, ya, saya sholat 5 waktu saja, terus beramal cuman segini, Allah berikan begitu banyak kebaikan di akhirat, di alam kubur. Ya, saya ngasih masjid cuma 200.000, Allah berikan begitu banyak ini kebaikan di alam kubur. Waduh, padahal di rumah saya ada 50 juta. Coba kalau 50 juta saya kasih masjid, lebih banyak lagi Allah berikan kepada kita. Tuh, ya. Makanya, ya, ilmu sedekah itu. Yang ketiga, orang yang daungi Allah Subhanahu Wa Taala itu sedekah. Ya, ntar dia ada 5 lagi berarti, ya, baru 2.
Ya udah kapan-kapan ya insyaallah, udah 5:30 gitu. Matanya udah pada sepet kayaknya ini. Udah ngantuk. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Ya, sebelum kita tutup, kita salawat biasa ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.